Saya di hari pertama langsung mabok saya. Dari pertama kerja di kapal, hari pertama juga saya mabok. Jadi saya partneran berdua sama teman saya shift malam. Sama-sama mabok juga dia. Orang Lampung, teman saya sama-sama orang Indonesia. Jadi kita gantian, siapa dulu yang mau muntahin, siapa dulu yang mau jaga. Karena section itu nggak bisa ditinggal dua-duanya kan. Jadi kita gantian, satu-satu mabuk mutah mabuk laut itu, baru kita balik. Halo Seers, bertemu lagi di Ocean Challenger TV. Di video kali ini kita mau ngobrol singkat lagi nih sama alumni dari Ocean Challenger yang sudah bekerja di kapal pesiar AIDA. Kita langsung ngobrol aja. Kita kenal dulu kan. Di sini ada alumni kita, Mr. Aidi dan Mr. Dennis. Untuk lebih lengkapnya, biar kenal sendiri-sendiri aja ya Oceans. Kita mulai dari Mr. Dennis dulu nih. Halo, perkenalkan nama saya Dennis Bima Prasetya. Saya dari Pekalongan. Saya alumni Ocean Challenger reguler batch 3 2023. Saya Muhammad Aidi Zuhdan, biasa dipanggil Aidi. Saya dari Banjarnegara. Saya juga alumni Ocean Challenger reguler batch 3. Berarti sama-sama dari batch 3 ya, tahun 2023. Satu perjuangan, satu kapal juga apa enggak nih? Beda kapal, tapi satu kapalnya yang sama. Oke, kita ngobrol tentang kapalnya nanti lagi aja ya. Nanti aja kita sekarang mungkin karena satu angkatan yang sama, kita ngobrol dulu nih di pendidikan di Ocean Challenger. Masih ingat nggak sih berarti 2 tahun yang lalu ya? Atau 3 tahun nih dimasuknya? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Masih ingat nggak dulu di Ocean Challenger gimana? Gimana dulu di Ocean Challenger? Gimana ya? Mungkin kenapa sih ambil ke kitchen dulu nih? Kenapa ambil ke kitchen nih? Karena dulu suka itu ya, apa namanya, masak ya. Jadi ngambil ke kitchen. Emang dulu suka masak apa? Suka. Masak masak air? Banyak lah, masak air bisa. Masak mie kan, Iya. masak telur. Oke, terus dikembangin di Ocean Challenger ya. Oke, kalau misalkan Denny sendiri, kenapa pilih? Saya terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya kan punya usaha makanan, jadi saya mencoba untuk ngambil di passion tersebut. Jadi saya start dari kitchen. Oke, berarti dulu selama 3 bulan itu full buat kitchen atau dulu pernah ada kepikiran pengen nyoba ambil departemen lain nih, gitu enggak? Nah, saya dari awal udah yakin. Udah yakin. Oke, kalau ini juga udah yakin. Iya, udah yakin. Oke, berarti udah dari awal bibit-bibit udah memang pengen di kitchen ini. Dari awal masuk nih atau pas selama berjalan pendidikan? Dari awal masuk. Dari awal Dari masuk. awal. Udah lihat kitchen. Udah siap berarti dari awal. Kitchen tuh kayak gitu bayangannya gitu, udah siap ya? Bisa. Oke, jadi karena Aidi sama Dennis ini kan satu angkatan yang sama tahun 2023. Mungkin aku pengen tahu nih apa sih alasan kalian kenapa memilih Ocean Challenger di tahun 2023 itu? Karena kan di tahun itu kan pasti LPK juga sudah banyak ya. Udah banyak, mungkin karena Aidi deket nih sama Banjar gitu. Oh, mau di Banjar aja gitu, atau karena Dennis pengen juga nih jalan-jalan ke Banjar juga gitu. Boleh disampaikan ya alasannya? Aku pengen tahu gitu, penasaran. Kalau dari saya, awalnya itu saya lihat dari Instagram, dari sosial media. Saya lihat di sana sudah banyak alumni-alumni dari Ocean Challenger yang berangkat ke kapal. Jadi dari situ saya yakin kalau saya masuk ke Ocean Challenger, saya join di sana, saya juga pasti akan on board juga. Yakin dari awal nih. Berarti dari keyakinan ya, karena memang dilihat dari alumni Ocean Challenger. Dan alhamdulillah aku benar sudah nih mewujudkan sebagai alumni Ocean Challenger yang sekarang di kapal pesiar. Sekarang dari Aidi sendiri nih. Dulu sih karena bingung ya pas habis lulus mau ngapain, kemana. Lihat di Instagram, sosial medianya Ocean Challenger karena deket juga kan. Akhirnya join lah Ocean Challenger benar kan. Oke, jadi memang benar nih alasannya karena dekat. Oke, terus selama masa pendidikan 3 bulan berarti dilanjutkan dengan pelaksanaan on the job training. Dulu di mana untuk OJT-nya? Kalau dari saya di Thailand, Di tepatnya di Bangkok, di hotel The Berkeley Hotel Ratu 6 selama 1 tahun. Kalau Aidi? Itu juga di Bangkok, cuman berbeda ya, di hotelnya di Ramada Plaza.
Thailand. Tapi deket nih Ramada sama Lumayan sering jalan bareng nggak dulu di Thailand? sering. Kita ada party-party Party kecil-kecilan. setiap bulan. Terus berarti dari pendidikan bareng, OJT bareng, proses kapal bareng juga Ya. bareng. Karena pulangnya juga bareng ya dulu ya. Selisih berapa? Selisih 1 minggu. Satu minggu. Satu minggu. Oke. Terus kalau misalkan selama masa on the job training nih di Thailand, mungkin bisa diceritakan sedikit nih sama Osiris, karena kan kita nggak ada gambaran nih kalau misalkan bekerja di Thailand itu gimana gitu. Mungkin dari salah satu, mungkin dari Aidi atau dari Dennis, bisa ceritakan gimana sih kerja di Thailand itu dulu. Kalau dari saya Mm-mm. yang penting nomor satu terutama itu bahasa, karena bahasa itu dipergunakan untuk komunikasi, apalagi di kitchen itu penting banget. Kenapa? Karena setiap kita melakukan apapun itu harus sesuai dengan prosedur dan arahan dari senior di sana kan. Jadi kalau bahasa kita kurang bagus atau komunikasi kita kurang lancar, itu akan jadi problem di sana. Jadi bahasa itu Di penting. bahasa. Ya. Terus kalau masalah skill sendiri dulu, ada ini nggak awal-awal ada masa susah adaptasi nggak di Thailand? Kalau awal-awal pasti di semua tempat, semua stasiun pasti. Cuman itu normal lah. Kita berjalan 1 minggu itu kita udah mulai biasa. Kita sudah tahu apa sistemnya, kita udah tahu job masing-masing. Jadi kita tinggal melanjutin apa keseharian saja. Terus seksinya apa kalau pas di Thailand? Saya cold kitchen, saya bakery pastry, terakhir di Japanese station. Berarti nyoba semua ya, Ya. dulu ya. Baik, kalau dari ID sendiri dulu di Thailand gimana? Kan beda hotel nih, pasti sistemnya beda nih. Kalau di Ramada sendiri gimana dulu? Paling penting sih menurutku komunikasi ya. Komunikasi paling penting, apalagi kalau yang baru masih bingung itu wajib tanyalah minimal ke senior kalau nggak tahu, minimal tanya dulu aja. Pasti mereka mau ngajarin. Terus kalau misalkan untuk kerjanya di sana ambil di section apa nih kalau itu? Posisi spesialis di main kitchen, hot kitchen. Oh, oke, baik. Berarti nggak rolling ya? Iya. Terus dari berbagai negara yang bisa on the job training, kenapa dulu milih Thailand? Atau kayak ya udahlah nyoba Thailand gitu? Mungkin sih bisa jadi. yang penting ambil dulu. Kalau dari juga Kalau dari saya memang pengen ekspor ke Thailand karena di sana banyak tempat wisata, di sana ramai orang dan banyak festival kan di sana, jadi ya saya tujuannya emang di sana. Terus kalau misalkan dari Indonesia sama Thailand sendiri ada perbedaan jauh nggak sih? Mungkin dari segi lingkungannya gitu? Kurang lebih sama karena Sama. ya. Adaptasinya nggak terlalu susah lah ya di sana ya. Oke, baik. Terus kalau misalkan selain itu, kalau misalkan nih kalian dikasih pilihan pengen langsung proses ke kapal pesiar atau pengen di hotel darat, kalian ada ini nggak sih pilihan kayak aku setelah OJT pengen tetap di hotel darat dulu terus pengen ke kapal pesiar? Mungkin setelah kalian sekarang kerja di kapal pesiar ada nggak sih kayak pikiran-pikiran kayak gitu? Dari saya nggak ada. Ya. Nggak ada. Setelah dari OJT saya rasa nggak perlu lagi kita ke hotel darat, langsung saja dari tujuan awal atau kita ke kapal pesiar. Jadi nggak perlu lagi mengasah skill, langsung saja kita terjun ke lapangan itu kerja di sana. Oke, baik. Soal ini. Ya mungkin sama sih ya sebetulnya, langsung aja apply lah ke kapal pesiar langsung setelah OJT. Nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja. Ya, baik. Terus dulu selesai pulang dari Thailand sama-sama 1 tahun langsung proses ke kapal atau kalian jeda dulu buat istirahat? Langsung. Oke, kita lanjut ke gimana sih proses dari awal proses interview sampai proses berangkat. Bareng nggak dulu interviewnya? Enggak. Interview dulu. Interview dulu. Online atau offline dulu? Online. Full online. Oke. Dulu interview masih ingat gimana gugupnya atau enggak? Masih gugup nggak dulu? Gugup sih, soalnya pertama kali kan interview kapal, apalagi sama orang luar. Langsung lolos tapi. Aman. Berarti sekali langsung lolos nih. Wah, Cito nih. Doa ibu nih langsung. Kalau untuk Dani sendiri berapa kali sama aja? 1 kali saya. Oh, Dani berani. Offline kalau saya offline. Oh, kamu offline? Ya, saya waktu itu ada walk in interview di Jogja. Saya interview di sana. Alhamdulillah langsung terima. Juga karena awal-awal baru selesai OJT juga ya, experience itu masih fresh gitu. Ketika melihat wah
ini nih bibit-bibit unggul nih gitu, langsung lolos. Terus setelah pelaksanaan interview, proses selanjutnya gimana kalau di kapal AIDA sendiri? Kita perlengkapan dokumen ya yang terpenting seperti dokumen kelautan dan lain-lain. Setelah itu kita ada proses untuk training sebelum kita berangkat selama 2 minggu di Jakarta. Itu kurang lebih kita memperdalam materi dan teori ya, memperdalam materi sambil ada sesi praktek juga, itu supaya kita nantinya tidak kaget lah di kapal seperti itu. Jadi selama 2 minggu itu dari berbagai, mungkin teman-teman dari lain juga ya yang mau sama-sama mau masuk ke Gali juga. Ini berarti sama-sama di Gali kan Edi sama Denis di Gali, tapi di beda kapal. Tapi kalau misalkan walaupun sama-sama satu company yang sama di AIDA, berbeda kapal tetap berbeda di sana juga ya, mungkin regulasi kerjanya gitu, sama nggak sih? Kalau sistemnya sama. Kita sama sistemnya, cuman mungkin cara kerjanya aja yang berbeda. Tapi tetap kita mau kelas balik ya, mengenai proses-proses gimana sih proses dari kalian selesai interview sampai kalian on board gitu. Karena kan setiap kapal kan pasti regulasinya beda-beda tuh. Jadi awal itu kalian dulu interview berapa kali dulu? Satu kali. Terus setelah itu, kalau setelah interview dilanjutkan dengan apa tuh prosesnya? Kalau di kapal AIDA, biar kita lebih spesifik ya, biar nanti share yang nonton tuh kayak, oh paham nih di kapal AIDA gitu. Ya, jadi interview itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu interview agen. Jadi kita setelah interview agen kita lolos, kita ada lagi interview yang namanya interview final. Interview user itu yang dinyatakan kamu lolos tidaknya itu dengan interview user. Jadi ada 2 tahap dalam interview. Setelah interview dilanjutkan dengan proses. Setelah interview kita sambil menunggu jadwal keberangkatan, jadi nanti kita akan di send email. Sambil kita menunggu jadwal keberangkatan, kita lengkapi apa saja yang kurang, dokumen apa saja, dan segala macam medical atau sebagainya itu harus kita lengkapi. Oke, baik. Jadi setelah interview lanjut ke medical check up, terus setelah itu lanjut ke visa ya. Oke. Terus kalau misalkan untuk kapal AIDA sendiri, karena kan di kapal pesiar itu kan nggak ada ya, kalau banyak nih kak Oceers nih yang pada tanya, kalau kerja di luar negeri berarti harus ada TOEFL atau IELTS gitu. Kalau di kapal pesiar itu kan nggak ada ya. Kalau di kapal Amerika sendiri itu ada marine test seperti itu. Terus kalau misalkan di AIDA sendiri, karena ini kapal Eropa, ada nggak sih marine test? Kita tidak ada untuk marine test, tapi kita ada yang namanya GLADIS. GLADIS itu seperti ujian soal. Jadi nanti kita ada banyak soal, itu nanti kita dikasih pilihan ganda atau isian, itu kita harus jawab. Itu materinya seputar tentang safety dan seputar tentang apa yang kamu training sebelumnya, itu di situ ada semua. Itu kalau untuk GLADIS sendiri hanya pas kalian mau on board atau setiap kali kalian mau on board? Mungkin kayak pas awal kalian di hire itu atau setiap kali? Setiap kali. Setiap kali. Berarti ini nanti kontak kedua ada GLADIS Ada juga lagi. Oke, baik. Jadi lebih materinya itu lebih umum ya kalau misalkan untuk GLADIS, bukan yang bahasa Inggris sekali gitu, tapi memang mengenai proses. Oke, baik. Terus setelah GLADIS selesai, terus langsung on board. Training dulu tadi ya, training terus on board seperti itu. Terus kita masuk ke pembahasan di kapal pesiar nih. Mungkin karena memang sebelumnya kalian di kapal di hotel darat di Thailand, terus sekarang di kapal pesiar ada perbedaan. Walaupun ya kalau posisi beda ya. Kalau di kapal di posisi sekarang di Gali, tapi tetap kalau misalkan untuk kerjanya mungkin sama, kalian tahu ya kerja di kitchen gitu. Ada perbedaan nggak sih? Menurut kalian yang benar-benar spesifik gitu, hotel darat sama kapal pesiar? Kalau perbedaan yang jelas ada, karena kita kerja jam kerjanya lebih panjang, itu yang pertama. Sama kita nggak bakal tahu nih kita ditaruh di mana, jadi kita harus siap ditaruhkan di berbagai section. Jadi kita bekerja itu sambil juga belajar di sana, sambil kita tahu section apa. Contohnya kalau kamu baru join, kamu ditaruh di bakery atau di hotline atau di à la carte, itu kamu tidak punya basic, tapi kamu bisa belajar di tempat di sana.
Karena juga new hire kan pasti Ya. perlu adaptasi juga ya. Kalau misalkan untuk Denny sendiri kemarin kalau di kapal Aida sendiri sekarang kemarin di handle di apa nih? Saya 1 minggu di Potwas dan 6 bulan di Krumes, 2 bulan di bakery. Mungkin boleh diceritakan sedikit tugasnya dari jobnya tuh di masing-masing. Dari Potwas, untuk Potwas ya normalnya orang cuci-cuci lah. Cuman Potwas itu lebih spesifikasi untuk bagian yang kayak panci, terus bagian-bagian seperti spatula, seperti itu. Jadi tidak memegang piring ataupun gelas. Setelah itu saya pindah ke Krumes. Di Krumes saya jadi breadman. Jadi saya station breadman itu saya yang tanggung jawab di station breadman untuk refilling, untuk make sure to set up, sampai juga cleaningan dan segala macam itu di situ. Setelah itu rolling station saya sempat jadi di runner hotline. Untuk runner hotline sendiri kita punya tanggung jawab untuk memake sure semua makanan itu harus ada backup, juga harus sesuai standar sebelum kita serve. Jadi harus sesuai standar 60 derajat Celcius sebelum kita taruh di line. Setelah itu saya ke bakery. Untuk di bakery sendiri awalnya agak kaget sih, karena di bakery itu untuk kapal saya setiap harinya kita produksi bikin roti itu kurang lebih 5.000 dengan jenis yang berbeda, itu 4 orang. Dalam 4 jam itu harus sudah selesai semua. Jadi untuk new hire atau khususnya pemula seperti saya juga pasti kaget, cuman itu adaptasinya butuh 1 minggu kurang lebih. Jadi di situ nanti semua akan normal saja. 4 jam. 4 jam. Wow. 4 orang. Cuma 4 orang? Cuma 4 orang. Wow. Tadi membayangkan 4 jam 5.000. Wah. Itu tapi dengan adaptasi cuma 1 minggu cepat termasuknya loh. Iya, karena kita lakukan setiap hari sama, Iya. kerjaannya sama. Hanya saja emang lebih berat dari di darat mungkin. Berarti kalau misalkan pas dari tadi Krumes, Ya. terus ke section bakery ini sendiri, itu kamu didisposisi atau memang kamu yang pengen coba? Enggak juga sebenarnya. Chef bakery waktu itu mengajak saya mau nggak ke bakery, pengalaman baru. Ya saya pikir bolehlah, kalau pengalaman baru, saya suka mencoba pengalaman baru, ya udah saya gas aja. Terus kalau besok untuk ini selanjutnya, kontrak selanjutnya nih? Saya kontrak selanjutnya saya mau apply ke bakery juga. Di bakery juga. Berarti udah nyaman ya di bakery ya? Kalau udah ada experience di bakery pasti langsung. Tapi nanti kalau ada kesempatan ke section lain mau coba juga? Boleh. Boleh dicoba ya? Boleh. Oke, kalau untuk ID sendiri nih, kemarin di kontrak pertama, dia apa di section apa? Pertama saya di buffet restoran, dishwash ya, itu selama 4 bulan. Kalau di buffet itu udah pasti ramai terus, jeda paling 1 jam 30 menit, itu pun kalau dapat, kalau di buffet restoran. Ya mungkin itu berapa orang doang di situ, 3 orang kayaknya, 3 orang. Udah itu agak bosen kan ya, request lah coba ke ala carte. Itu pertama belum di approve kan sama atasan-atasan, ya akhirnya gak selang berapa lama akhirnya dipanggil lah untuk ke restoran ala carte, pindah. Masih di dishwash juga, cuman kerjaannya lebih fleksibel, cuma kadang di dishwash, kadang ikut bantuin. Itu udah sih itu. Berarti walaupun memang posisinya di awal sama kayak sama Dennis tadi, sama-sama digali, tapi tetap pegang langsung ya, bukannya maksudnya mungkin pikiran kita yang belum tahu nih, oh berarti pertama kita apply ke kapal pesiar ke Gallium 3 itu kita cuma apa nih, pegang di bersih-bersih gitu, tapi kenyataannya enggak ya, di sana tetap ngerjain yang di kitchennya langsung gitu ya. Dan dengan yang tamu banyak, tadi tamunya pasti di kapal Aida kan banyak, dan orangnya tadi cuma berapa kalau di ala carte? Apa ya? Jumlah orangnya di dishwash. Ya, Kalau di ala carte cuma 3 orang. 3 orang. 3 orang. Itu pun tamu paling nggak beberapa ratus kan. Kalau ala carte kan nggak seperti buffet. Iya, kalau di buffet sendiri? Kalau di buffet sendiri kurang lebih ya 1.000, kurang lebihnya segitu.
Oke. Tetap ada perbedaan ya kemarin dari kalian kerja di, ya mungkin karena memang di Thailand itu kan masih training ya, sistemnya masih training. Sekarang udah bener-bener kerja, kaget nggak sih? Kaget banget nggak? Kayak pasti sih ya. Terus di awal-awal ada adaptasi yang kalian susah itu adaptasi apa? Mungkin kalau misalkan dari segi bahasa sendiri gimana di sana? Tidak menjadi problem kalau bahasa. Karena memang sudah kemarin di Thailand ya. Ya, Jam kerja sih Pak. Jam kerjanya. sama ini sih paling untuk mengatur waktu sebenarnya. Karena kan kita nggak tahu kita ditaruh di shift pagi atau shift malam. Karena di sana breaknya bisa putus-putus, broken break gitu. Kita misalnya kerja dari pagi jam 6 pagi, jam 6 pagi, kita selesai jam 9 malam, itu udah berapa belas jam itu. Jadi nanti kita ada break setengah jam, 1 jam, itu putus-putus. Seperti itu. Kalau kita dapat shift malam, itu kita bisa tidur 9 to 9. Jadi 12 jam kita full. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu untuk kita istirahat. Oke, baik. Tapi kalau misalkan untuk shift itu biasanya mungkin pergantian jadwalnya itu per apa itu, setiap hari kah atau setiap minggu? Ada pergantian gitu? Tidak, tergantung dari atasan juga sih. Tergantung dari atas. Dari awal kita masuk section itu kita udah dikasih tahu kamu jam berapa. Oke, baik. Terus kalau selain itu ada kendala lain nggak sih sama kalian di kapal pesiar di awal-awal mungkin, atau sampai kalian selesai kemarin kontrak yang masih wah ini gitu kan? Mabuk laut ya. Mabuk laut untuk teman-teman yang biasa mabuk laut ya. Kalian harus sehat-sehat badan kalian. Itu normal sebenarnya, cuman awal-awal saja seperti itu. Jadi di kapal itu emang benar ombaknya ya besar. Jadi cuman nggak setiap hari ya. Ada kalanya kita tenang, ada kalanya kita goncang-goncang, itu ada. Itu emang bikin mual apalagi sambil kerja kan. Ya itu adaptasi juga, itu normal. Tapi kalian udah pasti bisa adaptasi. Pernah ada cerita paling parah nggak sih selama kalian ada mabuk laut gitu? Kalau Mungkin saya selama lagi kerja gitu. Saya di hari pertama langsung mabuk sih. Dari pertama kerja di kapal, hari pertama juga saya mabuk. Jadi saya partneran berdua sama teman saya, shift malam. Sama-sama mabuk juga dia. Orang Lampung, teman saya sama-sama orang Indonesia. Jadi kita gantian, siapa dulu yang mau muntahin, siapa dulu yang mau jaga. Karena section itu nggak bisa ditinggal dua-duanya kan. Jadi kita gantian, satu-satu mabuk, muntah mabuk laut itu, baru kita balik. Seperti itu, setiap 2 jam sekali. Setiap 2 jam sekali pasti mual. Memang karena biasa ya, nggak biasa itu ya, betul. gerak-gerak. Apalagi nih kalau misalkan ada masa yang benar-benar kayak tergocak-gacik banget itu. Ya mabuk itu terus barang-barang chaos. Iya, pernah lihat juga aku di TikTok gitu kan, kalau pas lagi itu, wah itu barang-barangnya langsung berantakan banget ini. Tapi harus tetap sambil kerja. Chaos. Barang-barang hancur semua, kitanya mabuk juga kan, pusing udah. Itu gimana cara kendaliinnya kalau lagi situasi kayak gitu? Ya paling kita itu dulu sih ya, prepare barang-barang di lacing semua ya. Di lacing dulu supaya tetap apa ya, nggak meminimalisir kerusakan. Jadi tali semua. Itu kalau misalkan sebelum ada, itu maksudnya berarti ada badai atau misalkan yang benar-benar terhujan, itu akan ada ini kan, ada invoice dari kapten. Dan semua. Udah bentar lagi nih, aku bentar lagi mabuk ini. Ya, biasanya sering terjadi kalau CD itu ya kalau kita berlayar terus seharian itu sering terjadi. Yang namanya rapsi itu ombak besar. Cuman kalau pas lagi ngeport kita setiap hari ngeport itu ya normal saja ombak. Jadi kita bisa tahu, oh misalnya besok CD, siap-siap kita mual-mual gitu ya. Ada obatnya tapi kan? Ada. Itu selama berapa lama mengkonsumsi obat itu? Kalau saya pribadi ya, saya pakai apel hijau. Jadi setiap saya mau mual, itu saya makan apel hijau itu. Ya. Itu udah mendingan. Oh ini pakai apa atau obat? Tahan aja. Karena belum berasa mual ya, udah normal aja biasa. Tapi pernah ada yang tadi masa lagi bener-bener ini nggak, kamu kayak parah banget ini gitu? Ada, cuman nggak sampai mual. Malah partner saya yang mual-mual kan, jadi saya harus handle sendiri jadinya. Tapi pengalaman pertama ya tetap pasti. Jadi kalau misalkan udah on board kedua pasti lebih aman lah ya, semoga ya. Tapi tergantung nanti dari situasi sana kayak gimana.
Terus kalau boleh tahu kemarin kalian di kapal apa? Aida apa kalau untuk Dennis? Kalau untuk saya Aida Perla. Kalau ini? Prima, Aida Prima. Oke, mungkin kalau misalkan Aida Perla sama Prima mungkin ada yang mau disampaikan nih kalau sejarah perbedaannya gitu dari kedua kapal itu. Kebetulan kapal kita sama. Iya, kembar. Oh, Ya. kembar. Aida Perla itu kakak adik. Cuma Oh. beda tahun pembuatan. Tadi kembar. Sampai luar isinya semuanya sama. Oh, sama semuanya. Sama Oke, semua. oke, baik. Terus besok untuk kontrak kedua Kita bareng lagi di Cosma. Cosma. Aida Ketemu Cosma. lagi di Cosma. ketemu. Kalian Ya. satu kapal yang sama? Ya, Oh. next kontrak kita satu kapal. Ini udah benar-benar seperjuangan ya. Pendidikan OJT kapal nih. Dunia sempit sekali. Tapi kalau misalkan kenyataannya di kapal juga banyak orang Indonesia kan ya? Ya, banyak orang Indonesia, orang Filipina, India, mayoritas 3 negara itu. Oke, baik. Jadi kayaknya adaptasinya juga nggak terlalu susah lah ya karena banyak orang Indonesia juga. Oke, mungkin kalau mengenai kendala tadi sudah disampaikan, mungkin kita kayak senang-senang ya teman-teman, karena kalau kalian ngecek Instagramnya mereka kan itu jalan-jalan, udah jalan-jalan kemana aja ini? Kemana-mana. Kemana-mana. Lumayan. Oke, tapi udah setidaknya udah merasakan di sana lah ya, di luar kalian maksudnya nggak cuma bekerja terus di sana kan, ada masanya kalian berjalan-jalan, kalian keluar gitu. Terus ada yang menurut kalian paling mengenang nih selama kontrak pertama di sana? Yang jelas, yang namanya jalan-jalan di Eropa itu kan musim dingin. Jadi saya belum pernah memegang salju kan. Kalian pasti pingin juga kan memegang salju. Udah. Iya. Ini aku belum. Pengalaman pertama megang salju itu, itu Wah ya. nggak bisa diungkapin kata-kata itu. Sangat excited. Kayak yang dulu kita cuma bisa lihat di TV Ya, di ya, televisi. gitu. Pas lagi ini nih kalau akhir tahun kita nonton Ya. apa itu, film apa itu kalau yang lagi Natal Natal. itu. Di sana kita bisa Megang lah ya. megang langsung ya. Megang langsung. View-nya Salju. itu juga seperti di film-film itu memang bagus sekali. Udara semua bebas polusi, jalan semua bagus. Ya, itulah enaknya kalau di luar negeri jalan-jalan. Tetap ada plus minus ya. Nah, kalau lagi plusnya lagi di darat, lagi jalan-jalan. Tapi kalau misalkan untuk masalah istirahat sendiri ya tadi ya, pinter-pinter kalian ya mengatur. Pengen jalan-jalan berarti istirahatnya dikurangi. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang pengen kerja di kapal pesiar itu tadi plus minusnya ya teman-teman. Terus kalau misalkan plus lain mengenai salary sendiri nih. Yang ditunggu-tunggu kalau lagi nonton podcast tuh salary-nya berapa sih? Boleh di-spill nih? Kalau Mungkin di range di sana nih. ya, kalau di kapal Aida ya, saya di Perla dan Aida Prima itu sesuai Standar lah ya, Gili Utility. ya, kalau di Gali Utility kita kisaran 700 USD, 700 US dollar. Tapi jangan khawatir, kalau di kapal itu kita bisa side job banyak sekali. Apapun keahlian Anda itu coba lakuin di kapal. Misalnya potong rambut bisa, mijit bisa, itu bisa jadi uang di sana. Wih, kalau kamu apa tuh kemarin saya jawabnya? Saya potong rambut saya. Potong rambut. Berapa tuh Potong kalau rambut satu kepala 5 euro itu lumayan, 100.000. Oh. Satu bulan bisa dapat 5 kepala tuh ya, bisa nutup buat uang rokok kan. Betul. Tuh kalau ini ada secapnya nggak? Enggak sih, soalnya kan di ala carte alhamdulillah udah dapat tips sendiri. Oh iya. Terus kalau tipsnya gimana nih kalau di Arta? Ya Lumayan. lumayan sih, lumayan. Satu kurs lumayan. Udah sampai 50 kan, 50 euroan. Kalau misalkan udah basis salary plus gitu, ya bisa buat nabung lah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin tetap kalau misalkan buat teman-teman yang kayak gimana sih kalau misalkan kerja di kapal mulai dari basic salary, gimana dari prosesnya tadi sudah disampaikan ya dari ID sama Denny seperti itu. Terus kalau misalkan nih untuk kontrak selanjutnya kalian ke kontrak kedua itu ada buat apa namanya like salary sendiri mungkin ada tambahan dari sebelumnya atau kalian sudah tanda tangan kontrak untuk kontrak kedua? Belum. Tapi yang saya tahu setiap kontrak itu ada kenaikan basic salary. Berapa persennya saya kurang tahu. Yang jelas itu ada per setiap kita sign off atau kita on board lagi. Mungkin bisa disampaikan nih peran dari Ocean Challenger sendiri untuk prosesnya kalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Ocean Challenger karena berkat Dari awal. Ocean Challenger dan
tim Ocean Challenger sendiri sudah banyak membantu dari awal kita proses sampai kita onboard di kapal, membantu mengarahkan, membantu untuk membuat dokumen dan Biar kita nggak bingung kan ya. ya, kalau kita tidak dibantu, tidak diarahkan, kita akan bingung ini mau kemana ngurus dokumen, ini mau kemana ngurus ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya sangat Berterima kasih lah ya kepada Ocean Challenger karena telah ya membantu, mensupport untuk bekerja di kapal pesiar. dari awal sampai akhir. Oke, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Aidi dan Mr. Dennis. Misternya di akhir nih, baru kita Mister. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak juga atas kepercayaan kepada Ocean Challenger. Dan mungkin kalian juga boleh nih, kan di sini banyak kan kita mau buka nih pendidikan kelas reguler. Boleh dibantu nih untuk motivasinya untuk teman-teman yang mau proses. Dari Edi. Ya untuk yang mau join ya selanjutnya, kalian ikutin semua arahan dari Ocean Challenger, belajar juga yang rajin. Juga kalau misal ada interview atau apa, biasanya kan dari staff itu ngasih tahu kalau ada interview buat on job training, itu dicoba aja dulu. Siapa tahu rezeki kalian kan bisa langsung OJT, prosesnya lebih cepat juga. Setelah lulus bisa langsung apply ke kapal pesiar. Oke, kalau dari Dennis. Kalau dari saya yang terpenting itu komitmen ya. Komitmen dari awal, ingat tujuan kalian apa dari awal, itu berproses segala macam itu kalian harus ikuti sesuai prosedur. Komitmen sampai akhir, sampai kalian on board, baru kalian akan merasakan hasilnya. Oke, baik, terima kasih banyak Edi Dennis atas kehadirannya. Mungkin pertama kita terima kasih atas motivasinya. Terus kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nanti di kontrak kedua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita ngobrol lagi di tahun depan. Berarti kita ketemu di tahun depan. Ya. Dan buat teman-teman semua yang pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai gimana sih proses di kapal pesiar atau pengen tanya mengenai langsung ke Dennis atau ke Aidi, boleh banget ya. Kalian datang ke kantor Ocean Challenger, boleh kan? Boleh. Nanti ngobrol sama kalian, nanti kita telepon nih biar datang ke kantor. Oke Sears, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Kita mau ngobrol kepala lagi aja lah ya di tahun 2027, insya Allah nanti kita ketemu lagi buat ngobrol lagi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Sears semua sudah mengikuti podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini ya, biar nanti kita ngobrol sama alumni dari mana lagi ya. Kalian jangan ketinggalan untuk podcast kita selanjutnya. Mungkin itu saja untuk hari ini teman-teman semuanya. Kita jargon dulu. Ocean Challenger, more than music, it's not just a dream. See you, Sears.